Waktu-waktu kita gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Seorang mukmin itu, Pak, ingin menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya, yang selalu menyertainya kemanapun dia pergi. Sampai-sampai Rasulullah SAW saja berdoa kepada Allah, Pak. Ya, ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai air yang menyejukkan hatiku, sebagai cahaya di dadaku, sebagai penghibur kesedihanku, pelipur laraku, dan sebagai penghilang kegundahanku. Masya Allah. Rasulullah minta kepada Allah agar Al-Quran dijadikan apa? Agar Al-Quran dijadikan sebagai air kesejukan, Pak, di hati. Ketika hati kita merasakan kesenjangan, ketika hati kita merasakan kekeringan, jadikan Al-Quran sebagai kesejukan di dada kita. Rasulullah minta supaya Al-Quran dijadikan cahaya di dada yang akan menuntun kita di kegelapan malam. Rasulullah minta supaya Al-Quran dijadikan pelipur lara, penghibur kesedihan. Makanya seorang mukmin tuh, Pak, ketika sedih baca Quran, bukan dengerin dangdutan. Kadang banyak kaum muslimin ya, ketika sedih dengerinnya apa, Pak? Dangdutan, rock and roll, nyanyian pop. Seorang mukmin tidak seperti itu. Rasulullah minta kepada Allah supaya Al-Quran sebagai apa? Penghibur kesedihan. Di saat Bapak sedih baca Al-Quran, terhibur rasanya. Kemudian penghilang kegundahan. Hidup kita terkadang tak lepas dari kegundahan, kegelisahan. Segera baca Quran. Segera baca Quran. Itulah Rasulullah SAW menjadikan Al-Quran sebagai temannya di saat senang maupun saat sedih. Selalu membaca Al-Quran. Dahulu juga para sahabat, para tabi'in selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Waktu-waktu mereka dihiasi dengan Al-Quran. Bayangkan ketika Bapak macet-macetan pergi ke Jakarta mau ke kantor, ternyata Bapak sempatkan untuk membaca Al-Quran. Bayangkan ketika Bapak senggang, daripada mikir yang enggak-enggak, Bapak sempatkan membaca Al-Quran Karim. Maka akan bercahayalah hati Bapak. Di antara ulama ketika menafsirkan firman Allah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan apa? Artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Iman membuat hati bercahaya. Ditambah lagi dengan Al-Quran, maka semakin lagi bercahaya. Maka akal Islam, azakumullah wa yakum, seorang mukmin selalu rindu untuk membaca firman-firman Rabb-Nya. Coba, Pak, ketika Bapak mendapatkan surat dari kekasih yang tercinta, bagaimana rasanya Bapak membaca surat tersebut? Saya yakin Bapak akan membacanya dengan penuh kegembiraan. Kalau Bapak membaca surat dari Bapak Presiden, bagaimana rasanya Bapak membaca surat tersebut? Sebuah kehormatan. Ternyata ini adalah surat dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, yang menciptakan manusia. Firman-firmannya memberikan kehidupan dalam hati. Firman-firmannya memberikan keindahan dalam kehidupan. Akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Tapi sayang, berapa banyak manusia ketika membaca Al-Quran lisannya keluh. Berapa banyak manusia ketika membaca Al-Quran hatinya tak merasakan keindahan. Yang dia pikirkan bagaimana cepat selesai dan cepat selesai. Tak ingin ia mentadaburinya, tak ingin pula ia untuk mempelajarinya. Seakan hatinya sudah terkunci mati. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran atau hati mereka sudah ada gembok-gemboknya, kata Allah. Coba, Pak, kalau Bapak pecinta Al-Quran, akan beda ketika membaca Al-Quran dengan membaca yang lainnya. Tapi kalau Bapak bukan pencinta Al-Quran, Bapak akan lebih senang membaca koran daripada membaca Al-Quran.
Ketika membaca koran, Bapak semangat sekali. Berbagai macam kabar, bahkan setiap berita Bapak baca. Tapi ketika membaca Al-Quran, kita terkadang tidak peduli apa isi dalam Al-Quran tersebut. Nah, inilah akal Islam fenomena kita sekarang di zaman ini. Ternyata kita masih jauh dari Al-Quran. Kita masih jauh daripada bimbingan-bimbingan Allah, firman-firman dan kalam-kalamnya. Padahal kalau kita baca memberikan kebahagiaan dalam hati. Allah berfirman, liyunzira man kana hayya. Al-Quran itu memberikan peringatan untuk orang yang hidup hatinya. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran, dan penyembuh apa yang ada di dada kalian, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Al-Quran penuh rahmat, Pak. Al-Quran ini penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dada. Tapi kenapa kita merasa lebih asyik membaca komik daripada membaca Al-Quran Karim?